Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Pernyataan perang tentu saja membuat Malphas panik. Itu terlihat jelas dari raut wajahnya, karena itu menandakan bahwa rencananya merekrut Satan gagal. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara menyampaikan hal tersebut kepada Lucifer. Oleh sebab itulah Malphas berusaha untuk memastikannya lagi. Apakah kau serius? Kau akan menyesalinya. Dan Kang Wu pun berkata, ya, hatiku sudah teguh. Katakan saja kepada Lucifer bahwa aku akan mengambil jiwanya kali ini dan juga merebut atribut neraka miliknya. Lagi pula 10.000 inti iblis sudah berada di tanganku dan hanya menunggu waktu saja sampai aku bisa menyerap sepenuhnya. Tentunya itu adalah alasan yang masuk di akal. Dahulu saat Kang Wu masih menjadi Raja Iblis di neraka, Arkdruk satu sama lain saling bekerja sama untuk mendapatkan inti neraka. Walaupun kerjasama tersebut didasarkan atas keputusasaan. Dan jika salah satu dari mereka sudah mendapatkan 10.000 inti neraka, pastinya Arkdruk tersebut akan menargetkan Arkdruk lainnya. Karena jika mereka menyerap jiwa Arkdruk, maka kekuatan mereka akan meningkat pesat. Itu adalah alasan yang wajar. Dan jika hal tersebut sampai terdengar di telinga Lucifer, Kang Wu yakin ia akan terprovokasi dan mungkin saja akan langsung menyerang Satan. Dan jika itu benar-benar terjadi, Kang Wu hanya tinggal menonton saja dari belakang dan siapapun yang menjadi pemenang, Kang Wu lah yang paling diuntungkan. Itu adalah rencana yang sangat brilian. Memikirkannya saja sudah membuat Kang Wu sangat bersemangat. Lalu ia pun kembali berkata kepada Malphas, apalagi yang kau tunggu? Apakah perlu aku mengambil satu lenganmu lagi agar kau kembali? Mendengar ancaman tersebut, Malphas pun langsung membuat celah dan melarikan diri. Tapi sebelum itu, ia juga kembali berkata, Satan dan kultus iblis, lihat saja, kau pasti akan menyesali perbuatanmu. Dan setelah Malphas pergi, kini saatnya untuk menyantap hidangan, yaitu Halpas dan juga Penex. Walaupun satu telah melarikan diri, tapi Kang Wu menganggapnya sebagai investasi, karena apa yang didapatkan di masa depan pastinya akan lebih besar setelahnya. Dengan atribut Soul of Reapers, Kang Wu pun langsung menyantap Halpas dan juga Penex, dan alhasil ada banyak sekali notifikasi yang bermunculan. Dimulai dari bahwa status energi iblisnya naik sampai 130 poin. Lalu pembatasan levelnya juga dicabut, yang artinya saat ini ia sudah berada pada level 79 dan mendapatkan kebangkitan ke-8. Tidak hanya itu, segel dari 10.000 inti iblis juga tambah melemah. Ada banyak notifikasi lainnya yang sangat menguntungkan. Walaupun ada beberapa hal juga yang harus Kang Wu lengkapi. Seperti jika ingin menggunakan atribut ke-8, Kang Wu harus mencapai status energi iblis yang melebihi 130. Tapi itu bukan permasalahan besar, karena yang terpenting pembatasan levelnya sudah diangkat. Sungguh panen yang besar, siapa sangka hanya 2 iblis peringkat tinggi yang setara dengan iblis yang berada di neraka lingkaran ke-9, beberapa statusnya naik dengan signifikan. Bahkan saat itu Kang Wu yakin ia bisa berhadapan langsung dengan Balrog. Semua rencananya berjalan dengan mulus, di mana kontribusi terbesarnya adalah Dewa Tyrion. Ya, siapa sangka
angka. Berkat dirinya, Kang Wu mendapatkan keuntungan besar. Walaupun Kang Wu juga sedikit gelisah jika saja Lucifer mengetahui fakta sebenarnya, yaitu fakta bahwa yang mengalahkan Dewa Tyrion adalah Satan yang memiliki inti 10.000 iblis. Tapi bagaimana jika itu adalah sebuah penyamaran? Karena dari awal Lucifer tahu pemilik 10.000 inti iblis adalah Kang Wu, yaitu Raja Iblis Neraka ke-9. Walaupun itu adalah sebuah kekhawatiran, tapi Kang Wu juga yakin jika Lucifer tidak akan bisa langsung menebaknya. Oleh sebab itulah ia merasa sangat senang. Semuanya berkat Dewa Tyrion, apalagi ia juga mendapatkan berkah kekuatan dewanya. Dan dengan penuh kesenangan Kang Wu pun berkata, "Baiklah, sebagai utusan cahaya, aku akan menyingkirkan keduanya, baik itu Lucifer ataupun Satan." Beberapa saat setelahnya, akhirnya Kim Si-hoon sadar. Ia berusaha untuk bangkit, tapi Kang Wu menenangkannya. Ya, kekuatan regenerasi milik Kang Wu tidak terlalu berdampak signifikan kepada Kim Si-hoon. Walaupun luka luarnya sudah sembuh, tapi kerusakan internalnya masih perlu dirawat. Oleh sebab itulah Kang Wu meminta agar Kim Si-hoon tidak terlalu memaksakan diri. Kang Wu juga menasihati Kim Si-hoon, bisa-bisanya ia tidak melarikan diri saat mengetahui lawannya bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan. Walaupun sebenarnya Kang Wu juga paham bahwa sulit baginya untuk bisa melarikan diri karena ada 3 lawan kuat yang harus ia hadapi. Walau begitu, Kang Wu tetap menasihati Kim Si-hoon agar ia tidak ceroboh di masa depan nanti. Mendengar hal tersebut, Kim Si-hoon pun ingin meminta maaf, tapi Kang Wu menghentikannya dan berkata, "Tidak perlu meminta maaf, ini bukan sepenuhnya salahmu." Lalu Kim Si-hoon juga bertanya, "Bagaimana dengan iblis-iblis itu?" Kang Wu pun menjawab, "2 sudah aku bunuh dan 1 melarikan diri." Walaupun sebenarnya Kang Wu lah yang membiarkan ia lari. Dan setelahnya barulah terdengar suara sekelompok orang yang meneriaki nama Kang Wu dan juga Kim Si-hoon. Ternyata itu adalah party Si-hoon, yaitu Kang Tae-so, Yoon Bi, dan juga Han Sol. Ada juga Echidna. Setelahnya disusul oleh Yongju dan juga Chun Moo Jin. Dan ternyata tidak hanya mereka, ada juga anggota Guardian, yaitu Gaia beserta Grace. Tentunya kehadiran mereka mengejutkan Kang Wu karena ia tidak menghubungi orang-orang Guardian. Kang Wu pun bertanya kepada Yongju, "Apakah kau yang memanggil mereka berdua?" Dan ternyata yang memanggilnya adalah Chun Moo Jin. Walaupun Guardian adalah organisasi rahasia, tapi para petinggi dunia tahu kehadiran mereka. Dan saat mendengar bahwa Kim Si-hoon diserang, Chun Moo Jin pun langsung menghubungi Gaia. Dan setelahnya Chun Moo Jin pun langsung memeriksa kondisi muridnya, yaitu Kim Si-hoon. Dan Chun Moo Jin langsung sadar bahwa kerusakan internal Kim Si-hoon sangatlah parah. Oleh sebab itulah Chun Moo Jin memasukkan energi internalnya untuk meminimalisir kerusakan Kim Si-hoon. Gaia dan juga Grace bertanya apakah Si-hoon baik-baik saja. Kang Wu pun menjawab, "Ya, seluruh masalah telah diatasi. Para iblis yang menyerangnya juga sudah Kang Wu musnahkan. Tapi ada sebuah pertanyaan, di manakah jasad para iblis tersebut?" Kang Wu menjelaskan jika keduanya menjadi abu setelah Kang Wu kalahkan. Itu adalah hal yang aneh. Kenapa? Karena biasanya para iblis yang telah dikalahkan oleh Grace tidak ada yang berubah menjadi abu. Lalu Kang Wu pun beralasan bahwa ada banyak sekali jenis iblis dan mungkin mereka memiliki karakter yang berbeda-beda setelah kematiannya. Ya, walaupun sebenarnya Kang Wu menyerap mereka berdua, tapi untungnya Grace dan juga Gaia percaya.
Nah, setelahnya, Gaia pun bertanya kepada Chun Mujin bagaimana misi pemberantasan monster. Dan Chun Mujin pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan jejak-jejak kultus iblis. Tentunya itu membuat Kangwoo bersemangat karena sudah lama sekali mereka tidak bisa mendapatkan jejak mereka. Dan ternyata dari awal alasan kemunculan Gaia dan juga Grace adalah berkaitan dengan jejak kultus iblis. Tapi karena tiba-tiba mereka mendapatkan pesan bahwa Kim Si-hoon diserang, oleh sebab itulah mereka langsung bergegas pergi menuju ke tempat Kim Si-hoon berada. Kangwoo yang bersemangat pun bertanya, apakah Anda benar-benar mendapatkan jejak mereka? Dan Chun Mujin pun menjelaskan, ya, apakah kau ingat lingkaran pemanggilan yang pernah kita lihat dahulu? Aku menemukannya di sana dan ada juga ini yang tertinggal. Saat Kangwoo melihatnya, ternyata itu adalah fragmen celah dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.